Halo, hari ini kita ada satu unit servisan yaitu Nintendo Switch dengan keluhan untuk gambar atau LCD-nya dia bergaris. Ini akan kita coba nyalakan dan bisa diperhatikan di bagian LCD-nya dia bergaris. Nah itu. Dan informasi juga dari usernya ketika semakin lama dimainkan, untuk garisnya itu akan semakin tebal dan semakin parah ya. Nah, seperti ini. Nah, dia akan semakin parah. Dan juga di bagian LCD-nya itu saya melihat sudah ada vignette ya, sudah ada burning di sisi-sisi LCD-nya. Nah, kalau sudah seperti ini, mau nggak mau kita mesti ganti dengan LCD yang baru. Oke, langsung saja kita eksekusi, kita matikan dulu Nintendo-nya. Dan informasi dari usernya juga ini beliau sudah mencoba untuk membuka, tapi gagal karena ketiadaan alat yang memadai ya. Jadi untuk mur di backdoornya ini sudah dibuka, tapi masih ada nyangkut satu lagi di bagian ini. Nah, jadi itu dratnya sudah hancur. Ya, yang tadinya minus kita akan rubah menjadi skrup. Yang tadinya plus ya kita rubah menjadi skrup minus. Kita menggunakan bantuan gerinda mini. Nah, di sini saya menggunakan mata gerinda dengan diameter 2 mili. Kemudian kita gerinda di bagian murnya. Kita bikin jalan untuk bisa dibuka dengan obeng minus. Oke, ini sudah saya gerinda, kemudian saya coba buka. Dan untuk membukanya ini masih cukup sulit ya, karena memang Nintendo ini belum pernah dibongkar sama sekali, belum pernah masuk meja servis. Jadi ini servis yang pertama kali. Oke, nah ini penampakan skrupnya. Dia sudah hancur ya dratnya. Dari skrup plus kita rubah menjadi skrup minus. Kemudian langkah selanjutnya kita buka juga untuk setiap skrup yang ada di sisi kanan dan sisi kiri seperti ini. Kita buka semuanya. Oke, kalau sudah kita buka, kemudian kita akan angkat di bagian backdoor belakangnya. Dan ini pelan-pelan saja, tidak perlu terburu-buru, takutnya nanti merusak holder. Kalau misalkan holdernya rusak, nah ini akan menambah masalah ya. Oke, ini sudah terbuka di bagian backdoornya. Kemudian masih ada beberapa skrup lagi yang harus kita lepas. Di bagian plat di sini ada beberapa skrup yang harus kita lepas. Dan juga ada satu modul SD card yang kita juga mesti lepas juga. Nah, pelan-pelan, tidak perlu terburu-buru untuk melepasnya. Hati-hati dan teliti. Oke, platnya sudah terlepas. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah SOP pertama ketika kita melakukan eksekusi device apapun itu, kita harus melepas soket baterainya terlebih dahulu. Cuma di sini saya lupa ya untuk melepas soket baterainya. Tapi sebetulnya cukup aman ya, karena memang device sudah dimatikan sebelumnya. Oke, di sini saya melepas soket touchscreen-nya terlebih dahulu. Ini agak susah juga untuk soket touchscreen-nya karena memang belum pernah dibongkar sama sekali. Hati-hati dan teliti, jangan sampai fleksibelnya ini sobek. Oke, soket touchscreen sudah terlepas. Kemudian kita akan coba untuk mengangkat heatsink-nya untuk bisa melepas modul memori ya, dan juga nanti akan memudahkan kita juga untuk melepas soket LCD-nya. Oke, heatsink sudah terlepas. Dan ini saya baru ingat ya, setelah melepas beberapa soket ini saya baru ingat saya belum melepas soket baterainya. Harusnya melepas soket baterai ini di bagian pertama ya, atau di bagian awal. Oke, soket baterai sudah terlepas. Kemudian kita akan lanjut untuk melepas modul memorinya. Nah, ini modul memorinya sudah terlepas. Kemudian kita akan lepas juga di bagian soket LCD. Pelan-pelan, tidak perlu terburu-buru, jangan sampai sobek.
Yang walaupun sobek juga nggak masalah sih ya, karena LCD yang bawaan ini memang sudah rusak ya. Oke, supaya tidak mengganggu, ini holder di bagian joyconnya akan kita skrup ya di sisi ujung atas dan bawah supaya tidak mengganggu pekerjaan kita, dan juga supaya fleksibelnya itu aman ya, tidak menggelantung, supaya tidak sobek juga. Kemudian langkah selanjutnya kita buka dari sebelah kiri. Ingat, dari sebelah kiri, jangan dibuka dari sebelah kanan. Karena di sebelah kanan di situ ada fleksibel touchscreen-nya. Takutnya kalau dibuka dari sebelah kanan akan merobek fleksibelnya. Oke, di situ ada celah. Kemudian kita masukkan pinset yang pipih dan juga dibantu dengan plat pembuka LCD yang tipis juga. Nah, seperti ini. Kita buka pelan-pelan. Kalau sudah terbuka seperti ini, baru kita menggunakan pembuka LCD yang lebih lentur. Ini saya menggunakan bekas anti gores HP ya, tapi untuk anti gores HP yang dia lentur ya, bukan yang kaku, bukan tempered glass. Oke, kita panasi semua sisinya seperti ini supaya memudahkan kita untuk melepas adhesifnya. Kita lepas seperti ini pelan-pelan. Nah, kalau sampai di sini berhenti, jangan dilanjutkan. Kemudian kita ganti ke sisi yang sebelahnya. Ya, prosesnya sama ya, diulangi seperti ini terus. Di blower, panasi, kemudian di set seperti ini. Oke, kalau sampai di sini kita stop. Ya, stop. Kemudian kita akan blower pelan-pelan dan kita akan angkat secara perlahan. Karena di bagian kanan ini ya, ada kabel fleksibelnya, jadi jangan sampai kabel fleksibelnya rusak, sobek, atau bahkan putus. Pelan-pelan dibuka seperti ini supaya tidak merusak touchscreen-nya. Oke, ini untuk touchscreen sudah terlepas, dan sekarang kita akan melepas LCD yang rusak ini. Ya. Nah, kita buka, kita angkat seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk soket backlit-nya ya. Soket backlit di bagian bawah yang kecil ini kita lepas juga. Nah, ini dia. LCD sudah terlepas dan kita akan ganti dengan LCD yang baru. Untuk jenisnya ini TFT. Ya, karena ini Nintendo V1 dan V2 itu menggunakan TFT. Untuk yang Nintendo 3 itu dia menggunakan OLED atau disebutnya Nintendo OLED ya. Oke, kita akan coba tes dulu LCD-nya. Ya, pelan-pelan saja untuk memasukkan kabel fleksibelnya, jangan sampai sobek ya. Dan juga kabel backlit-nya yang kecil kita masukkan. Kemudian kita pasang. Hati-hati dan pelan-pelan, jangan terburu-buru. Oke, sudah terpasang, baterai kita pasang juga. Kemudian kita akan coba cas apakah dia muncul gambar atau tidak. Diperhatikan di situ muncul logo baterai. Nah, logo baterai sudah muncul dan harusnya sebentar lagi nyala. Ini seperti ini. Oke, dia bisa langsung nyala. Untuk tampilan LCD tidak ada masalah ya, normal. Berarti untuk di bagian LCD sudah bagus. Sekarang kita matikan. Ya, kita matikan paksa dengan menekan selama 8 detik. Oke, kalau sudah terpasang, ya, ini kita lepas lagi soket baterainya. Kita siapkan touchscreen-nya. Kemudian untuk mika pelindung LCD barunya kita lepas juga ya. Ya, pelan-pelan aja, nggak usah terburu-buru. Oke, kalau sudah terlepas baru kita pasang di bagian touchscreen-nya. Nah, seperti ini. Ini tidak perlu ada tambahan lem lagi ya, karena untuk adhesif Nintendo ini cukup kuat. Jadi ketika kita bongkar dia bisa langsung dipasang kembali dan masih merekat kuat. Oke, kemudian kita rakit sama seperti sedia kala tadi ya, kita pasang soket touchscreen-nya. Kemudian kita pasang modul memorinya, dan ini kita cek touchscreen-nya oke. Kemudian kita matikan lagi.
Nah, kalau sudah kita matikan, kita akan pasang semua bagian-bagiannya. Oke, heatsink kita pasang. Kemudian backplate-nya kita pasang juga. Ya, untuk kemudian kalau backplate sudah terpasang, ini saya lupa ada satu bagian yang ketinggalan. Pengunci modul memori ya, ini saya bongkar lagi, saya pasang. Kemudian saya kembalikan lagi untuk backplate-nya. Oke, ini sudah saya rakit semuanya dan kita cek. Ya, kita cek apakah semuanya berfungsi dengan baik. Oke, layar LCD sudah menyala. Kita pasang Joy-Con-nya. Oke ya, ini LCD sudah normal, sudah berfungsi dengan baik. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Kita akan ketemu di video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.